Assalamualaikum pecinta dongeng, berjumpa lagi dengan Bunma. Kita akan melanjutkan kisah Dorothy di negeri Oz. Di part ketiga ini, petualangan Dorothy akan semakin seru karena mereka berjumpa dengan manusia kaleng yang udah setahun lebih nggak bisa bergerak, guys. Aduh, kasihan kan? Sebelum lanjut, luangkan waktumu bentar buat tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, biar Bunma makin semangat mendongengkan kalian. Bunma ucapkan terima kasih. Siapkan bantal dan selimut kalian ya, guys, dan selamat berpetualang. Bagian kelima, menyelamatkan si manusia kaleng penebang kayu. Ketika Dorothy bangun, matahari bersinar dari sela-sela pepohonan. Ia tak mendapati Toto di sampingnya lagi, sebab tak lama ia mendengar kegaduhan di luar pondok tua yang ia gunakan bermalam. Toto sedang asik mengejar burung dan tupai, sementara manusia jerami masih berdiri di sudut pondok menunggu Dorothy bangun. "Kita harus pergi dan mencari air," ujar si gadis kecil kepada si manusia boneka. "Kenapa kau ingin air?" tanya boneka jerami. "Untuk membersihkan wajah setelah kena debu jalanan, untuk minum supaya roti kering yang kumakan tidak akan tersangkut di tenggorokan," jawab Dorothy. Mereka pun meninggalkan pondok, melewati pepohonan lalu menemukan sumber air jernih. Dorothy pun minum dan mandi. Lalu ia sarapan dengan roti yang tinggal sedikit. Ia bersyukur boneka jerami tidak perlu makan apapun. Selesai sarapan, mereka hendak kembali ke jalan Bata Kuning. Namun tiba-tiba Dorothy terkejut sebab ia mendengar suara mengerang di dekat mereka. "Apa itu?" tanya Dorothy. "Entahlah," sahut boneka jerami. "Tapi kita bisa pergi dan melihatnya." Suara erangan itu datang dari belakang. Dorothy menemukan sesuatu yang berkilau karena cahaya matahari yang terpancar di antara pepohonan. Lalu ia berlari dan tiba-tiba berhenti sambil menjerit karena terkejut. Nampak sebuah pohon besar telah terbelah sebagian, dan sesosok tubuh yang sedang berdiri di samping pohon sambil memegang kapak yang terangkat. Ternyata itu adalah seorang penebang kayu yang sekujur tubuhnya terbuat dari kaleng, tapi ia berdiri kaku, seolah tidak dapat bergerak. Dorothy dan boneka jerami terpana, sementara Toto menggonggong ribut dan menggigit kaki manusia kaleng itu, tapi justru membuat giginya sakit. "Duh, ada-ada saja ya guys, si Toto." "Apakah kau yang mengerang tadi?" tanya Dorothy. "Ya," sahut manusia kaleng. "Itu benar, aku telah mengerang selama lebih dari setahun, tapi tidak ada orang yang menolongku." "Oh, apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Dorothy lembut. "Ambillah kaleng oli lalu minyaki persendianku," jawab manusia kaleng. "Semuanya berkarat. Jika aku cukup diminyaki, aku akan segera membaik. Temukan kaleng oli di atas rak di dalam pondokku." Oh, ternyata pondok kayu terbengkalai yang telah Dorothy pakai untuk bermalam adalah milik manusia kaleng penebang kayu, guys. Lalu Dorothy berlari kembali ke pondok dan mengambil kaleng oli yang dimaksud. Setelah semua sendi bagian atas diminyaki, manusia kaleng menghela nafas lega dan menyandarkan kapaknya di batang pohon. "Alhamdulillah, aku sudah memegang kapak itu sejak berkarat, dan aku bersyukur akhirnya bisa menurunkannya. Tolong minyaki persendian kakiku agar aku pulih lagi." Manusia kaleng sepertinya adalah makhluk yang sangat sopan dan sangat penuh rasa terima kasih. Dia berulang kali berterima kasih kepada Dorothy dan manusia jerami atas kebebasannya, guys. Mereka bercakap-cakap sesaat sebelum melanjutkan perjalanan. Manusia kaleng bertanya kenapa Dorothy dan manusia kayu bisa berada di dalam hutan. Dorothy pun berkisah tentang nasibnya yang ingin pulang kembali ke Kansas. Itulah mengapa ia sedang menuju ke kota Zamrud untuk meminta tolong pada Oz si penyihir agung. Begitupun Dorothy menjelaskan keinginan si boneka kayu yang ingin meminta Oz memasukkan otak ke kepalanya. Nampak manusia kaleng termenung, lalu ia berkata, "Apakah Oz bisa memberiku hati?" "Ya, kurasa begitu," jawab Dorothy. "Ikutlah dengan kami," ujar boneka jerami tulus. Nah guys, begitulah pertemuan singkat antara Dorothy boneka jerami dengan si manusia kaleng itu. Rombongan kecil itu pun melintasi hutan hingga tiba di jalan berlapis bata kuning. Sebelum mereka berangkat, manusia kaleng meminta kepada Dorothy memasukkan kaleng oli ke keranjang. Ia sangat mudah berkarat jika terkena air. Ketika Dorothy sedang berpikir serius, ia tidak menyadari saat boneka jerami terjerembab ke sebuah lubang dan berguling ke tepi jalan. Boneka jerami harus memanggil Dorothy untuk membantunya kembali berdiri. "Mengapa kau tidak berjalan memutari lubang?" tanya manusia kaleng. "Aku tidak cukup paham, kepalaku berisi jerami. Itulah kenapa aku hendak menemui Oz untuk memberiku otak." Boneka jerami pun bertanya, apakah manusia kaleng punya otak? Lalu manusia kaleng menjawab, "Kepalaku sangat kosong, tapi aku pernah punya otak, dan nanti setelah mencoba keduanya, aku lebih suka memiliki hati." "Mengapa begitu?" tanya boneka jerami. Begitulah, sementara mereka berjalan menyusuri hutan, si manusia kaleng penebang kayu menceritakan kisah hidupnya. "Aku lahir sebagai putra penebang kayu. Saat tumbuh dewasa, aku juga jadi penebang kayu. Setelah ayahku meninggal, aku merawat ibuku yang sudah tua. Lalu aku jatuh cinta pada gadis Måneskin yang jelita. Dia berjanji akan menikah denganku setelah aku bisa membangun rumah yang lebih baik untuknya. Tapi gadis itu tinggal dengan wanita tua yang tidak mau si gadis menikah dengan siapapun, karena wanita tua itu sangat malas dan berharap gadis itu akan tetap bersamanya, memasak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah.
Jadi pergilah wanita tua itu ke penyihir dari timur untuk memanterai kapakku dengan imbalan 2 ekor biri-biri dan seekor sapi. Saat kerja, kapak itu selalu terlepas. Karena kapak yang sudah dimaterai itu akhirnya melukai 2 kakiku, 2 lenganku, putus dan semuanya diganti dengan kaleng oleh tukang patri yang kudatangi. Penyihir jahat itu tak tinggal diam. Ia kembali, lalu membuat kapak itu terlepas dan membuat kepalaku putus. Beruntung, tukang patri datang dan membuat kepala dari kaleng. Ternyata aku salah jika mengira telah kalahkan penyihir itu. Ia sangat kejam. Ia punya cara baru memadamkan rasa cintaku kepada gadis Munchkin penyihir itu, membuat kapak lepas lagi hingga tubuhku terbelah 2. Sekali lagi tukang patri datang menolongku dan membuatkan tubuh baru dari kaleng. Aku bisa bergerak lagi seperti biasa. Tapi aku sudah tidak punya hati. Aku ingin bertemu penyihir Agung Oz untuk memberiku hati. Jika ia melakukannya, aku akan kembali kepada gadis Munchkin lalu menikahinya. Setelah manusia kaleng mengakhiri kisahnya, Dorothy dan Boneka Jerami kini mengerti kenapa si manusia kaleng penebang kayu sangat ingin memiliki hati. Mereka sangat prihatin dan memberikan semangat kepada manusia kaleng. Namun di sisi lain Dorothy sangat khawatir, sebab persediaan roti hampir habis. Dia dan Toto akan kelaparan jika tidak segera mendapat tambahan makanan lagi. Bagian ke-6, si singa penakut. Dorothy dan kawannya telah berjalan melewati hutan lebat. Jalanan masih berlapis bata kuning, tapi sangat kotor dengan daun-daun kering. Hutan itu lebih menyeramkan. Sesekali terdengar geraman dari sejenis binatang buas. Berapa lama lagi kita sampai keluar dari hutan? Tanya Dorothy. Entahlah, hanya ayahku yang pernah ke kota Zamrud saat masih remaja. Katanya perjalanan panjang melintasi daratan yang berbahaya. Meskipun menjelang tempat tinggal Oz, pemandangannya akan sangat indah. Kata manusia kaleng. Tapi aku tidak takut selama punya kaleng oli. Dan tidak ada yang akan menyakiti boneka jerami. Sementara di keningmu ada tanda kehidupan si penyihir baik. Dan itu akan melindungimu dari bahaya. Tapi Toto, kata Dorothy cemas. Apa yang akan melindunginya? Kita sendiri yang harus melindunginya jika dia dalam bahaya. Sahut manusia kaleng. Dan persis setelah manusia kaleng bicara, terdengar auman menakutkan dari hutan. Tiba-tiba, seekor singa besar melompat ke jalan. Cakarnya membuat boneka jerami berputar ke tepi jalan, lalu singa itu menyerang manusia kaleng. Singa itu terkejut sebab manusia kaleng tidak terluka guys, walaupun ia terjatuh. Berbaring tidak bergerak, si anjing hitam Toto berlari menyalak ke arah singa. Hewan besar itu baru hendak menggigit si anjing ketika tiba-tiba hidungnya dipukul dengan keras oleh Dorothy sambil menjerit. Jangan coba-coba menggigit Toto. Seharusnya kau malu. Hewan besar sepertimu menggigit anjing kecil yang tidak berdaya. Aku tidak menggigitnya, kata singa dengan telapak kakinya. Dia mengusap-usap hidungnya yang terkena pukulan Dorothy. Pertemuan dengan singa yang tiba-tiba membuat semuanya syok. Tapi mendengar cerita singa tentang dirinya yang begitu pengejut, tahulah Dorothy bahwa singa itu tidak berbahaya. Walaupun begitu ia merasa iba. Akhirnya mereka pun mengajak singa ikut dalam rombongan mereka. Menurut kalian, Oz bisa memberiku keberanian? Tanya si singa penakut. Sama mudahnya dengan memberiku otak, kata boneka jerami. Atau memberiku hati, ujar manusia kaleng. Atau memulangkanku ke Kansas, ucap Dorothy. Bagian 7, perjalanan menemui Oz si penyihir agung. Dorothy dan rombongan kecilnya berkemah di bawah sebatang pohon besar di dalam hutan. Manusia kaleng menebang setumpuk kayu dengan kapak dan Dorothy membuat perapian. Ia menyantap roti terakhir bersama Toto. Singa menawarkan berburu seekor rusa untuk Dorothy, tapi manusia kaleng melarangnya karena tidak tega. Singa pun beranjak ke hutan mencari makan malamnya sendiri. Manusia jerami menemukan sebatang pohon penuh dengan kacang dan mengisi keranjang Dorothy. Dorothy sangat terkesan dengan kebaikan hati boneka jerami. Dorothy pun merebahkan diri lalu tertidur. Keesokan paginya, rombongan melanjutkan pengembaraan mereka. Baru 1 jam berjalan kaki, mereka dihadang parit yang dalam dengan bebatuan di dasarnya. Singa pun sigap menyeberangkan mereka satu persatu dengan selamat ke sisi seberang hutan. Baru menjejakkan kaki di sisi hutan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara yang sangat keras dan menyeramkan. Suara-suara itu jauh di dalam hutan. Hutan ini sangat lebat, gelap, dan suram. Singa berbisik jika bagian negeri ini adalah tempat tinggal Kalidah. Apa itu Kalidah? Tanya Dorothy. Mereka adalah binatang raksasa dengan tubuh seperti beruang dan kepala seperti harimau. Sahut si singa penakut. Kembali rombongan tiba di sebuah jurang seberang jalan, tapi ini begitu lebar dan dalam. Singa tahu tidak akan bisa melompatinya. Saat mencari solusi, boneka jerami berkata, ada sebatang pohon besar berdiri dekat jurang. Manusia kaleng bisa menebang hingga pohon jatuh ke seberang, sehingga kita bisa menyeberang dengan mudah. Itu ide yang sangat hebat, kata singa. Orang-orang akan nyaris mengira kalau kau punya otak dalam kepalamu dan bukan jerami. Bergegas Dorothy dan kawan-kawan hendak mulai menyeberang jembatan dari batang pohon yang dikapak manusia kaleng, ketika tiba-tiba geraman mengagetkan mereka. Nampak 2 binatang yang sangat besar dengan tubuh seperti beruang dan kepala seperti harimau tengah berlari ke arah mereka. Mereka Kalidah,
kata si singa penakut, tubuhnya gemetar. Cepat, seru boneka jerami. Ayo kita menyeberang. Dorothy menyeberang lebih dulu sambil menggendong Toto. Manusia kaleng, boneka jerami, dan singa menyusul di belakang mereka. Walau takut, singa berbalik menghadap Kalidah dan mengaum begitu keras. Tapi para Kalidah sadar mereka berdua dan memiliki tubuh lebih besar sehingga terus maju menyusul Dorothy dan kawan-kawannya. Ketika para Kalidah hampir mencapai sisi seberang di mana Dorothy dan kawan-kawan ketakutan, boneka jerami buru-buru menyuruh manusia kaleng menebang ujung batang pohon yang berada di sisi pelari tempat mereka berada. Para Kalidah itu langsung terseret batang pohon yang terhempas ke jurang. Keduanya pun mati, guys. Kembali rombongan, Dorothy melanjutkan perjalanan. Mereka semakin tidak sabar untuk keluar dari hutan yang menyeramkan. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa, sehingga Dorothy merasa lelah dan harus naik ke punggung singa. Tepat tengah hari mereka sampai di tepi sebuah sungai lebar yang mengalir deras. Di seberang sungai mereka melihat jalan bata kuning membentang di sebuah negeri yang indah. Rumput hijau berhiaskan bunga-bunga cerah, hingga sepanjang jalan berderet pepohonan berbuah lezat. Rombongan itu sangat gembira. Bagaimana kita menyeberang? Tanya Dorothy. Mudah, sahut boneka jerami. Manusia kaleng harus buat rakit agar kita mengapung ke seberang. Manusia kaleng bergegas menebang pepohonan kecil untuk membuat rakit, guys. Boneka jerami mengumpulkan buah-buahan dari sebatang pohon yang ia temukan. Dorothy sangat senang dan makan buah matang banyak-banyak. Seharian ia hanya makan kejang-kejangan. Tapi ternyata bikin rakit itu butuh waktu lebih lama. Mereka beristirahat di bawah pohon tempat mereka bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dorothy mimpi tentang kota Zamrud dan si penyihir baik. Ia pasti akan membantu Dorothy pulang segera ke kampung halamannya. Wah, kita udah setengah jalan nih, guys, perjalanan menuju kota Zamrud. Tapi Bunma jadi ikut ngantuk karena bertualang bersama Dorothy dan kawan-kawannya. Kita simpan dulu ya rasa penasaran kita tentang apa lagi yang akan ditemui para pengembara ini. Wassalamualaikum, bye-bye.